Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membuat video dengan teman-teman saya untuk membahas materi simulasi Monte Carlo dalam mata kuliah konsep simulasi dan pemodelan, yaitu dosen pengampunya Ibu Nurul Huda dalam memberikan tugas PS atau ujian tengah semester. Baiklah, saya sendiri bernama Bagas Kera dengan NIM 1714 dan teman saya yang bernama Saya Joko Irwanto, mahasiswa Universitas Minangkabau Palembang. Muhammad Bayuni, saya dari kelas F6B. Baiklah, sudah perkenalan, maka selanjutnya kita akan membahas simulasi Monte Carlo dan contoh kasusnya. Untuk simulasi Monte Carlo dikenal juga dengan sampling simulation atau Monte Carlo sampling technique. Sampling simulation ini menggambarkan kemungkinan penggunaan data sampel dalam metode Monte Carlo dan juga sudah dapat diketahui atau diperkirakan distribusinya. Metode simulasi Monte Carlo ini cukup sederhana di dalam menguraikan ataupun menyelesaikan persoalan, termasuk dalam penggunaan program-programnya di komputer. Dalam kesederhanaan, cara simulasi ini memberikan 3 batasan dasar yang lalu diperhatikan. Yang pertama yaitu apabila suatu persoalan sudah dapat diselesaikan atau dihitung jawabannya secara matematis dengan tuntas, maka hendaknya jangan menggunakan simulasi ini. Sedangkan yang untuk 2, apabila sebagian persoalan tersebut dapat diuraikan secara analitis dengan baik, maka penyelesaiannya lebih baik melakukan secara terpisah, yaitu sebagian dengan cara analitis dan yang lainnya dengan simulasi Monte Carlo untuk kemudian disusun kembali keseluruhan sebagai penyelesaian akhir. Untuk yang ketiga, apabila mungkin maka dapat digunakan simulasi perbandingan. Kadang-kala simulasi ini dibutuhkan apabila dua sistem dengan perbedaan pada parameter distribusi, cara-cara pelaksanaannya. Nah, kita masuk ilustrasi penggunaan simulasi. Contoh, sebuah toko sepatu memperkirakan permintaan sepatu per harinya menurut suatu pola distribusi sebagai berikut. Lihat tabelnya, distribusi permintaan. Dari data masa lalu sudah dapat dihitung dengan baik. Kemudian pengusaha toko hendak memperkirakan pola permintaan atau demand untuk 20 hari dalam bulan berikutnya. Penyelesaian buat empirical data distribusinya, yaitu fungsi distribusi densitas atau frekuensi distribusi dari historical data yang ada pada tabel 1. Distribusi permintaan ini diubah dalam bentuk fungsi distribusi kumulatif distribusi frekuensi CDF pada tabel 2. Selanjutnya, setiap permintaan atau demand tersebut diberi angka penunjuk batasan atau tag number atau labor number yang dapat dinyatakan pada tabel 3. Sedangkan selanjutnya lakukan penarikan random number dengan salah satu rumus yang diuraikan di atas sehingga didapatkan berapa banyak permintaan setiap harinya untuk 10 nilai random number. Yang pertama yaitu 1 0,5751, 2 0,1270, 3 0,7339, 4 03853, yang kelima 09166, yang keenam 0,288, yang ketujuh 0,9518, yang ke 8 0,7348, yang ke 9 0,1347, yang ke 10 0,9014.
Nah, dari hasil pengambilan random number tersebut kemudian dapat disusun suatu tabel dari urutan hari-hari permintaan dan jumlah pasangan sepatu yang dibutuhkan. Dari random number ini hanya diambil 2 angka di depannya yang kemudian dicocokkan pada angka tabel 3. Hasilnya adalah kesimpulan pasangan sepatu yang dibutuhkan setiap harinya adalah terdapat 1,7 pasang, 2,5 pasang, 3,8 pasang, 4,6 pasang, 5,9 pasang. Yang tertinggi adalah 9 pasang yang terletak di nomor 7. Sekian dan terima kasih. Silakan kembali ke teman saya untuk menjelaskan selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas simulasi Monte Carlo yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Bagaskara. Dalam usaha pendekatan simulasi untuk ilustrasi suatu pabrik assembling suatu barang yang disebut part C, barang ini dibuat dari gabungan 2 bagian yang lain, yaitu part A dan part B, yang dibeli dari supplier. Ini berarti panjang part A dengan part B terpakai. Tabel 5. Distribusi probabilitas panjang part A dan part B. Di sini kita bisa melihat di tabel 5 panjang part A dan panjang part B. Panjang 10, 11, 12, dan 13. Probabilitasnya 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Dan untuk panjang part B 17, 18, 19, 20, 21, dan 22. Untuk probabilitasnya 0,07, 0,14, 0,23, 0,38, 0,12, dan 0,6. Dari data dan persoalan ini akan dicari dan ditentukan estimasi dari rata atau mean dan variance atau standar deviasi dari panjang part C yang merupakan penjumlahan part A dan part B. Sebagai proses penyelesaian data tersebut akan diuraikan dengan 3 cara yang berbeda, yaitu 1. Dengan menggunakan teknik pendekatan simulasi dengan teknik sampling. 2. Dengan menggunakan cara-cara ekspektasi dari part A dan part B dari tabel 5. 3. Dengan menggunakan fisik sebagai hasil dari part A dan part B. Menggunakan cara pendekatan simulasi dengan teknik sampling, kita bisa lihat di tabel 6 CDF dan tag part A. Di sini panjang 10, 11, 12, dan 13. Untuk probabilitas 0,25, 0,25, 0,25, dan 0,25. Untuk CDF 0,25, 0,50, 0,71. Tag numbernya 0 sampai 0,25, 0,25 sampai 0,50, 0,50 sampai 0,75, 0,75 sampai 1. Lanjut tabel 7. Random sampling panjang part A. Kita bisa lihat di sini nomor random number asal panjang random sampling 1 0,0589 10 cm. Nomor 2 random number 0,733 15 cm. 3 0,4799 11 cm. 4 0,9486 13 cm. 5 0,6139 yaitu 12 cm. 6 0,5933 12 cm. 7 0,9341 13 cm. 8 0,1782 10 cm. 9 0,347 11 cm. 10 0,5644 12 cm. Tabel 8 dan tag number part B. Setelah tabel tag number selesai dibuat, maka kemudian akan dilakukan penarikan random number dari komputer untuk meneliti 10 random number dengan hasil panjang 4 bit sebagai berikut. Tabel 9 tag number untuk part B. Sini kita bisa lihat
ada 10 nomor random number, hasil panjang random sampling cm. Untuk 1 0,8173 20 cm. Untuk 2 0,8941 20 cm. 3 0,1997 18 cm. 4 0,3945 19 cm. 5 0,7065 20 cm. 6 0,0113 17 cm. 6 7 0,8075 20 cm. 8 0,7918 20 cm. 9 0,0194 17 cm. Dan 10 0,3298. Tabel 10 simulasi panjang 4C. Di sini kita bisa lihat ada 5 nomor sampel, panjang 4A, panjang 4B, panjang 4C, dan kuadrat 4C. Untuk nomor 1 panjang 4A 10, panjang 4B 20, panjang 4C 30, kuadratnya 500. Nomor 2 panjang 4A 12, panjang 4B 21, panjang 4C 33, kuadratnya 1089. 3 panjang 4A 11, panjang 4B 18, panjang 4C 29, kuadratnya 841. Untuk 4 panjang 4A 13, panjang 4B 19, panjang 4C 32, untuk kuadratnya 1024. 5 panjang 4A 12, panjang 4B 20, panjang 4C 32, kuadratnya 1024. 6 panjang 4A 12, panjang 4B 17, panjang 4C 29, kuadratnya 841. 7 panjang 4A 13, panjang 4B nya 20, panjang 4C nya 33, kuadratnya 1089. Untuk 8 panjang 4A 10, panjang 4B 20, panjang 4C 30, kuadratnya 900. 9 panjang 4A 11, panjang 4B nya 17, panjang 4C nya 28, kuadratnya 784. Untuk 10 terakhir, panjang 4A 12, panjang 4B nya 19, panjang 4C nya 31, kuadratnya 961, dengan total jumlah panjang 4C nya 307 dan kuadratnya 9493. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yang akan saya jelaskan, yaitu pendekatan dengan cara ekspektasi. Untuk nilai rata-rata atau min dari X, kita memperoleh rumus E buka kurung X tutup kurung sama dengan sigma XI dikalikan F buka kurung X tutup kurung. Untuk yang kedua itu untuk menghitung nilai varians dari X. Dirumuskan sebagai VR buka kurung X tutup kurung sama dengan sigma buka kurung X dikurangi X tutup kurung pangkat 2 dikalikan F buka kurung X tutup kurung. Dari rumus tersebut, kita dapat mencari masing-masing part dari A dan juga part B. Untuk part A, kita memperoleh rata-rata nilai min, yaitu EA sama dengan 10 dikalikan 0,25 tutup kurung ditambah buka kurung 11 dikalikan 0,25 tutup kurung ditambah 12 dikalikan 0,2 tutup kurung ditambah 13 kali 0,25, hasilnya sama dengan 11,5. Untuk nilai varians A yaitu sama dengan 10 dikurangi 11,5 pangkat 2 dikalikan 0,25 ditambah 11 kurang 11,5 pangkat 2 dikalikan 0,25 ditambah 12 dikurang 11,5 pangkat 2 dikalikan 0,25 ditambah 13,11,5 pangkat 2 dikalikan 0,25, hasilnya sama dengan 1,25. Pendekatan dengan cara ekspektasi melalui standar divisi A yaitu sama dengan akar VR A sama dengan 1,12. Untuk B, untuk part B caranya sama dengan part A dengan tabel 5. C, untuk part C sama dengan part A ditambah dengan part B, atau rata-rata min C sama dengan EA ditambah dengan EB. Baiklah, selanjutnya akan menjelaskan tentang pendekatan sampling secara langsung. Pendekatan sampling secara langsung diambil dari sejumlah part A dan juga part B melalui cara random, maka didapatkan panjang dari part C. Berikut ada tabel dari sampling secara langsung.
Dari nomor sampel dari 1 sampai 10, panjang part A 12, 10, 11, 10, 13, 11, 12, 10, 12, dan 11. Panjang part B yaitu 21, 17, 20, 19, 22, 18, 17, 20, 19, 18. Panjang part C sama dengan A ditambah B, yaitu 33, 27, 31, 29, 35, 29, 29, 30, 31, 28, dengan jumlah 303. Kuadrat part C yaitu 1089, 729, 961, 841, 1225, 841, 841, 900, 961, 841. Dan jumlah dari kuadrat part C yaitu 9229. Perhitungan. Untuk perhitungan di sini kita akan langsung menghitung saja, yaitu rata-rata atau min dari C. Di sini dirumuskan sigma CI per N sama dengan 30,3 cm. Sedangkan untuk varian C yaitu sama dengan sigma CI dikurang N tutup buka kurung C tutup kurung pangkat 2 per N dikurang 1, yaitu sama dengan 9229 dikurangi 9181 per 9. Jadi hasilnya sama dengan 5,34 cm. Standar divisi C sama dengan akar kuadrat VR buka kurung C tutup kurung sama dengan 2,31. Dengan demikian, apabila dibandingkan ketiga cara di atas, maka simulasi memberikan hasil yang cukup baik dan dapat dipakai dengan ketelitian yang tinggi. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soal dari Monte Carlo. Manajer IBM Indonesia sedang memutuskan berapa jumlah laptop yang harus dipesan setiap minggunya. Salah satu pertimbangan utama dalam keputusan utama manajer tersebut adalah jumlah permintaan setiap minggunya. Laptop dijual dengan harga Rp12.500.000. Jumlah permintaan laptop merupakan variabel acak atau dalam kurung yang dianggap sebagai X, yang berkisar mulai dari 0 sampai 4 setiap minggu. Dari catatan yang tersedia, manajer telah menetapkan frekuensi permintaan laptop untuk 100 minggu terakhir. Dan data itu adalah sebagai berikut. Permintaan laptop per minggu 0, frekuensi permintaan 20, permintaan laptop per minggu 1, 40, 2, 20, 3, 10, 4, 10 dengan jumlah 100. Di sini ada beberapa langkah penyelesaian. Kita mulai dari langkah pertama terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu menetapkan distribusi probabilitas. Permintaan laptop per minggu 0, frekuensi permintaan 20, distribusi probabilitas permintaan atau PX yaitu 20 per 100 sama dengan 0,20. 1 adalah permintaan laptop per minggu, frekuensi permintaan 40, berarti distribusi probabilitas permintaan atau PX yaitu 40 per 100 sama dengan 0,40. Kemudian permintaan laptop per minggu kedua, frekuensi permintaan yaitu 20, berarti PX-nya yaitu 20 per 100 sama dengan 0,20. Yang permintaan laptop per minggu ketiga, frekuensi permintaannya sama dengan 10, berarti distribusi probabilitas permintaan atau PX-nya yaitu 10 per 100 sama dengan 0,10. Permintaan laptop per minggu 4, frekuensi permintaannya 10, distribusi probabilitas permintaannya atau PX-nya berarti sama dengan 10 per 100 sama dengan 0,10. Berarti jumlah frekuensi permintaannya 100 dan jumlah dari PX-nya berarti sama dengan 1,0. Langkah kedua yaitu menghitung distribusi kumulatif. Permintaan laptop per minggu sama dengan 0, permintaan distribusi probabilitas permintaan atau PX sama dengan 0,20. Distribusi kumulatif probabilitasnya sama dengan 0,20 juga. 1. Permintaan laptop per minggu 0,40, distribusi probabilitas permintaan atau PX. Distribusi kumulatif probabilitasnya berarti 0,60. Yang ke permintaan laptop minggu kedua, distribusi probabilitas permintaan PX yaitu 0,20. Dan distribusi kumulatif probabilitas 0,80. Yang permintaan laptop minggu ketiga, distribusi probabilitas permintaan atau PX-nya 0,10 dan distribusi kumulatif probabilitasnya sama dengan 0,90. Dan minggu keempat untuk distribusi probabilitas permintaan PX sama dengan 0,10 dan distribusi kumulatif probabilitasnya 1,0. Jadi jumlah dari distribusi probabilitas permintaan atau PX-nya tetap 1,0. Nah, langkah ketiga yaitu menetapkan suatu interval dari angka acak atau random numbers untuk masing-masing variabel. Permintaan laptop per minggu 0, distribusi probabilitas permintaan atau PX sama dengan 0,20, probabilitas kumulatif sama dengan 0,20, interval angka acak berarti 0 sampai 19. Permintaan laptop per minggu pertama, distribusi probabilitas atau PX-nya berarti sama dengan 0,40, probabilitas kumulatifnya 0,60, dan interval angka acaknya berarti 20 sampai 59.
Permintaan laptop per minggu kedua, distribusi probabilitas atau PX-nya 0,20, probabilitas kumulatifnya 0,80 dan interval angka acak 60 sampai 79. Permintaan laptop per minggu ketiga, distribusi probabilitas permintaan atau PX 0,10, probabilitas kumulatif sama dengan 0,90 dan interval angka acak sama dengan 80 sampai 89. Untuk minggu keempat, berarti di sini distribusi probabilitas permintaan atau PS-nya 0,10, probabilitas kumulatifnya 1,00 dan interval angka acaknya itu 90 sampai 99. Langkah 4 yaitu bentuk atau pilih bilangan acak atau generating random numbers. Untuk angka random, kita bisa menggunakan software Microsoft Excel dengan menggunakan perintah read between. Misal, banyaknya frekuensi 100, maka kita tuliskan perintah sama dengan read between buka kurung 1 banding 100. Setelah mendapatkan angka acak dan telah ditetapkan angka acak yang dipilih selanjutnya, pilih angka acak yang berada dalam satu kolom yang sama. Sebagai contoh, permintaan laptop per minggu atau X. Ada minggu 0, 1, 2, 3, 4. Interval angka acak ada 0 sampai 19, 20 sampai 59, 60 sampai 79, 80 sampai 89, dan 90 sampai 99. Angka acak R, angka acak atau R yaitu R sama dengan 39. Langkah kelima bisa ditunjukkan pada tabel berikut ini, yaitu misalkan permintaan untuk 15 minggu berturut-turut, yaitu adalah minggu ke pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, 8, 9, dan 10. Angka acak atau R yaitu 39, 73, 72, 75, 37, 20, 87, 98, 10, 47. Permintaan X 1, 2, 2, 2, 1, 0, 3, 4, 0, 1. Pendapatan untuk minggu pertama pendapatan yaitu 12.500.000 rupiah. Untuk minggu kedua 25 juta, minggu ketiga sama 25 juta, minggu keempat juga sama 25 juta. Untuk minggu kelima berubah menjadi 12.500.000 rupiah. Untuk minggu keenam hasilnya 0. Dan untuk minggu ketujuh yaitu 37.500.000 rupiah. Minggu ke-8 50 juta rupiah. Minggu 9 0. Minggu ke-10 yaitu 12.500.000 rupiah. Minggu ke-11 yaitu 50 juta. Minggu ke-12 12.500.000 rupiah. Minggu ke-13 yaitu 50 juta. Minggu ke-14 50 juta. Minggu ke-15 yaitu 25 juta. Berarti jumlahnya secara semuanya yaitu 387.500.000 rupiah. Hasil dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa perkiraan permintaan rata-rata laptop sama dengan 31/15, berarti sama dengan 2,07 per minggu. Perkiraan rata-rata pendapatan rata-rata PT IBM Indonesia yaitu 387.500.000 rupiah per 15, yaitu 25.833.333 rupiah per minggu. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan share agar bisa untuk menambah nilai kepada kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok ini ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa stay at home, jangan lupa keluar untuk pakai masker, jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.